Hello guys, ternyata aku baru sadar dong di keranjang pengering mesin cuci portable Arashi ini juga ada pengait seperti mesin cuci lainnya. Maksudnya mesin cuci portable lainnya. Ini ya, ini pengaitnya. Nah, nanti pengait ini dikaitkan ke alas mesin cucinya. Itu fungsinya sebagai pengunci. Nah, mudah-mudahan dengan dikunci seperti itu, tidak akan lagi terjadi insiden seperti percobaan kemarin. Ketika kita coba di interval waktu 5 menit, 10 menit, 5 menit dan 10 menit itu keranjangnya kelempar. Ya, yang di 5 menit pertama yang kelempar adalah tutupnya ya, tutup keranjangnya. Nah, di interval 10 menit belum nyampe 10 menit, baru 2 menit percobaan sudah kelempar, keranjangnya yang kelempar. Nah, apakah nanti kalau dikunci, apakah insidennya tetap terjadi atau tidak gitu ya? Kalian saksikan aja percobaan melakukan pengeringan di interval 5 menit dan 10 menit. Mudah-mudahan juga bisa di 15 menit. Aku juga akan coba sampai 15 menit. Oh ya, tambahan sebelum aku mulai percobaan pengeringan dengan mesin cuci portable Arashi Laundry AWM 415A ya, itu kalau nggak salah. Aku lupa serinya. Sebelum aku mulai percobaannya, aku mau tambahin lagi ulasan mesin cucinya. Kemarin kurang satu. Aku nggak tahu ya kalau yang tadi itu ya pengaitnya ini. Nah, ini sebagai fungsinya untuk mengunci si keranjang pengering ini supaya nggak terjadi lemparan lagi atau insiden terlempar ketika mengeringkan. Ulasannya itu ternyata mesin cuci Arashi Laundry AWM 415A ini juga memiliki pengunci ya, pengait yang fungsinya untuk mengunci si keranjang pengering. Sama seperti mesin cuci yang lain, tapi mungkin model pengaitnya berbeda. Kalau mesin cuci yang lain kan pengaitnya itu dia dikaitkan seperti menjepit, jadi ada dua penjepitnya dan itu dijepit di area dari keranjang ke alas mesinnya ya. Aku sih nggak tahu ya karena belum punya mesin cuci itu, jadi aku nggak tahu tepatnya seperti apa, tetapi aku berdasarkan yang aku tonton ya dari ulasan beberapa pengguna mesin tersebut. Nah, uh, cuma ya kekurangannya mungkin itu lebih itu kenceng kali ya, kalau dengan cara kayak gitu kenceng, menguncinya kencang karena kan mesin cuci tersebut putarannya lebih kencang daripada mesin cuci Arashi ini. Jadi tetapi ya kekurangannya itu pada saat selesai pengeringan si keranjang nggak bisa langsung diangkat. Kenapa? Karena cuciannya harus dipindahkan dulu, lalu melepas si pengait tersebut ya yang berada di bawah. Artinya ketika ada pakaian yang dikeringkan, si pengaitnya itu tertimbun. Nah, kalau Arashi ini kan bukan, pengaitnya itu bukan model seperti itu ya, tapi dia memang ada pengait di sini lalu nanti diputar gitu. Nah, ketika selesai menggunakan pengeringnya, bukan, selesai proses pengeringan dan ingin mengangkat keranjangnya, kalian tinggal putar putar kembali ke arah yang berlawanan dari pada saat kalian mengunci gitu putarannya. Nah, itu yang akan kita cek apakah kelempar atau tidak ya dengan model pengunci seperti ini, atau memang lebih oke yang cara yang dikaitkan dengan cara dijepit seperti yang tadi saya jelaskan ya. Tapi ya intinya segala sesuatu ada plus dan minusnya. Kalau memang mau aman untuk nggak kelempar dan percobaan ini ternyata hasilnya tetap kelempar ya, maksud aku berarti ya kalian pilih yang
pengaitnya modelnya jangan yang seperti mesin cuci Arashi ini ya, atau jangan-jangan besok-besok mesin cuci Arashi udah ada inovasi yang terbaru untuk penguncinya gitu. Tapi kalau kalian kalau untuk memindahkan pakaian sih ya biarin aja, orang ini kan juga nggak banyak ya isi pakaiannya, jadi nggak terlalu repot ya. Silakan kalian bisa menggunakan mesin cuci yang lain ya, jangan yang ini. Tapi ini kita coba dulu, aku akan coba dulu apakah kelempar atau tidak jika dilakukan penguncian ya. Karena kalau percobaannya kemarin aku nggak melakukan penguncian karena memang nggak tahu kalau di Arashi ini ada pengaitnya ini. Aku baru sadar pas selesai melakukan percobaan. Oke, silakan kalian simak percobaannya. Hello guys, jadi tuh ternyata di jalur-jalur pembatasnya ini, di setiap jalurnya ini, di pola jalurnya ini ada lubang-lubang. Nah, lubang-lubang inilah yang nanti dimasukkan pengait yang ada di keranjang itu ya, di keranjangnya si pengering ya, yang pengait yang tadi sudah aku tunjukin ke kalian. Nah, itu harus agak diputar, jadi dia biar ngeklik dan mengunci. Nah, kita coba ya. Nah, ini keranjangnya sudah aku masukkan cucian. Tadi jumlah cuciannya tuh satu daster panjang ya, daster panjang, satu kaos, kemudian satu rok panjang. Nah, ini cukup ya untuk di keranjang pengeringnya ini. Kemudian jangan lupa ini pastikan penutupnya jangan sampai terlempar lagi. Tapi untuk penutupnya memang nggak ada pengunci ya atau pengait supaya dia nggak kelempar. Nggak tahu nih nanti kelempar apa enggak, karena kan tidak dikunci, yang dikunci itu bagian bawahnya. Nah, setelah keranjang ini disesuaikan ya polanya nih ya, disesuaikan gitu ya, maka kalian tinggal putar supaya si pengaitnya tersebut mengunci ya. Tunggu ya, aku nggak bisa melakukannya sambil ini, jadi harus dua tangan. Oke, jadi kayaknya nggak kelihatan sama kalian ketika aku memutarnya. Jadi cara nguncinya tuh gini, tangan yang satu pegang ini ya, pegang apa nih, si alasnya ya, alasnya si pengering ini ya, ini yang dipegang, kalian tahan. Kemudian tangan yang satunya lagi memegang keranjangnya, lalu saling dorong ya. Yang tangan, misalnya tangan kiri yang memegang alasnya ini, kalian dorong ke arah kanan, dan tangan yang kanan yang memegang keranjang kalian dorong ke arah kiri. Jadi saling berlawanan arahnya gitu. Baru nanti sampai bunyi klik gitu ya, itu artinya sudah mengunci. Nah, sekarang kita tes kira-kira kelempar lagi enggak nih. Sekarang kita putar tombolnya ke arah dry. Ini tombolnya dalam mode wash, maka kita putar ke dry. Selanjutnya mau putar timernya sekitar 5 menit. Waduh, mesinnya bergerak. Mesinnya agak goyang ya. Ini 5 menit. Aku belum berani coba yang 10 menit, tapi nanti mau coba 10 menit juga. Bahkan mau coba 15 menit, mudah-mudahan berani. Mudah-mudahan nggak ada hal-hal yang aneh-aneh ini, tapi mesinnya bergerak loh, bergerak, benar-benar bergerak. Kalau mode pencucian di setting 5 menit nggak bergerak, ini jalan, mesinnya jalan. Aku tahan pakai tangan supaya nggak bergerak, karena ini dia deket tangga, nanti takutnya tergores. Aman ya, si keranjangnya aman kan, udah
udah berhenti 5 menit. Tutupnya aman, kemudian keranjang aman karena udah dikunci ya ternyata ya. Tapi nggak tahu kalau 10 menit dan 15 menit. Tapi ini semesin kok goyang-goyang ya. Kemarin enggak sih, agak stabil goyangnya, nggak terlalu. Ini jalan. Kalau ini bukan benar-benar kering, tetapi mengurangi tetesan air ya. Jadi kalau diangkat untuk dijemur itu air tidak mengucur gitu. Oke, nanti kita coba kalau 10 menit dan 15 menit keringnya seperti apa, dan kira-kira kelempar lagi nggak keranjangnya walaupun sudah dikunci. Tapi ini aman ya, untuk 5 menit aman. Nanti agak lebih areanya jangan deket-deket tangga supaya nggak usah dipegangin lagi kayak tadi. Oke, ini bergerak tapinya nggak jalan kayak tadi. Yang tadi kan jalan, kalau ini nggak, diam di tempat. 10 menit ya. Kalau aku matikan lampu sorotnya, ini kelihatan nih ada sinar birunya, antibakterialnya. Hampir sisa 5 menit ya, dan ini masih stay di tempat walaupun goyang-goyang, nggak kayak tadi. Yang tadi kan jalan, nggak tahu mungkin karena lantainya licin ya, jadi jalan. Ini lihat keranjangnya masih dalam posisinya, tidak keluar jalur kayak kemarin. Mesinnya anget. Nah, oh iya, ditambah lagi ini makanya juga kering karena muter jadinya panas ya. Sama ya, nggak kering sih, nggak kering ini, tapi ya mengurangi air di pakaian ya. Ini saya tutup lagi ya, mau coba yang 15 menit kira-kira. Itu tadi 10 menit ya, berhasil ya. Aduh, sekarang kita coba yang 15 menit pengeringannya. Jadi ini udah berapa kali? Udah 2 kali. Tadi 5 menit, terus 10 menit. Sekarang coba yang 15 menit. Oke, ternyata 15 menit kelempar ya. Jadi aku stop aja. Timernya masih bergerak. Ya. Jadi kesimpulannya, untuk 15 menit jangan coba-coba deh, nanti kelempar kayak gitu. Cukup ya 10 menit atau 5 menit atau bahkan 3 menit berulang-ulang. Gitu ya, percobaannya untuk pengering mesin cuci portable Arashi 451A AWM 451A. Hello guys, tadi nggak ada penjelasan bagaimana cara melepaskan keranjang pengering ini dari alas mesin cuci ya. Artinya si keranjang dalam kondisi terkunci, lalu kalau mau lepas kuncinya itu bagaimana caranya. Aku nggak ngasih penjelasan karena pada saat percobaan yang di interval 15 menit baru 3 sampai 5 menit aja si keranjangnya sudah keluar ya, keluar dari jalur. Artinya
kuncinya udah lepas dengan sendirinya. Makanya aku nggak ngasih penjelasan. Nah sekarang aku mau kasih penjelasan. Karena tadi kita coba di interval 5 menit berhasil, di interval 10 menit juga berhasil, artinya stay di tempat ya si keranjangnya ini masih dalam posisi terkunci. Nah kalau kondisinya aman seperti itu artinya kita harus melepaskan kuncinya. Nah caranya cukup mudah sekali. Caranya adalah kalian tahan tangan kiri kalian, atau untuk yang kidal berarti tangan kanan ya. Tangan yang satu menahan alas mesin cuci ya, ditahan ya supaya dia tidak bergerak. Kemudian tangan yang jadi tahan, ditekan, agak ditekan sedikit, ditahan ya artinya. Kemudian tangan yang satunya lagi kalian cukup melakukan klik gitu ya, putaran ya, klik. Jadi saling bukan saling, yang satu menahan, yang satu menarik ya, menarik si keranjang pengeringnya ini, menarik sehingga si pengait yang ini yang tadinya masuk ke dalam lubang si alas mesin cuci, dia akan keluar dari lubangnya itu. Nah itu cara untuk melepas kuncinya gitu ya, cukup mudah. Nah karena saking mudahnya maka di interval 15 menit artinya rotasinya kan lebih kencang ya, lebih kencang dan lebih lama berputarnya, menyebabkan si keranjang pengeringnya ini terlempar dari jalurnya atau lepas dari kuncinya. Oke, itu tadi percobaannya ya untuk pengeringan dengan mesin laundry portable Arashi AWM 451A ini. Nah ini deskripsi di dusnya, bisa kalian baca sendiri deskripsinya seperti apa. Kesimpulannya, untuk pengeringannya jangan lakukan di interval 15 menit karena putarannya itu semakin cepat. Kemudian kalau kemarin waktu pencucian untuk ngerubah intervalnya misalnya mau ke 10 menit, maka aku kan pakai bertahap ya, memutarnya itu bertahap, ke 3 menit dulu, lalu 5 menit, lalu 10 menit, tapi jedanya juga cepat ya, nggak berhenti gitu. Tapi untuk pemutaran, putarnya langsung ya kalau bisa. Kenapa? Karena dia langsung bergerak mesinnya, jadi bikin kaget gitu. Jadi jangan bertahap, maksud aku putaran tombol interval timernya. Kemudian hasilnya itu bukan, jangan dibayangkan benar-benar akan kering, bukan, karena dia itu cuma mengurangi air yang ada di cuciannya, di pakaian cucian kita. Jadi artinya cuma untuk mengurangi tetesan airnya, sehingga nanti pada saat dijemur itu tidak ada air yang ngucur ya dari si cuciannya itu gitu. Itu untuk pengeringannya. Tadi udah dilakukan percobaan di interval 5 menit, 10 menit, dan 15 menit, tapi 15 menitnya nggak nyampe selesai, cuma kurang lebih 4 atau 5 menit. Jadi totalnya itu kalau dia dianggapnya 5 menit aja ya, sebelum terjadinya insiden ya, artinya kelempar, itu kurang lebih jadinya 20 menit pengeringan. Nah 20 menit pengeringan hasilnya tidak benar-benar kering. Jadi sekali lagi ya, bukan kering, tetapi hanya mengurangi kucuran air atau tetesan air pada saat kita menjemur. Jadi kita menjemurnya dengan nyaman, artinya nggak ada air yang akan mengenai kaki kita. Biasanya kan kalau ada air yang ngucur kan akan kaki kita akan kena kucuran air tersebut ya, jadi agak kurang nyaman gitu. Terus jadi artinya kalian tetap menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian membutuhkan yang besar tapi tidak terlalu besar seperti mesin cuci biasa ya, mesin cuci yang umum ya, berarti kalian bisa gunakan Arashi Laundry AWM 451A ini dengan kapasitas 4,5 kg. Kemudian tetapi dengan putaran yang tidak terlalu kencang ya, jadi oke untuk pakaian-pakaian yang pakaian dalam itu oke. Terus untuk pakaian-pakaian yang tipis itu juga oke. Kenapa? Karena putaran tidak terlalu kencang. Kalau terlalu kencang itu untuk pakaian yang tipis itu takutnya membuat pakaian itu robek
gitu ya. Nah untuk yang agak tebal seperti celana jeans itu jangan di mesin arasi ini deh, walaupun aku belum nyoba ya, tapi aku udah ngebayangin itu berat gitu. Nanti bebannya terlalu berat untuk si mesinnya. Terus tetap ya untuk yang berat-berat kayak celana jeans gitu, selimut ya, bed cover itu gunakan mesin cuci biasa ya. Tapi untuk yang arasi ini cukup untuk yang pakaian-pakaian tipis gitu, atau yang pakaian-pakaian dalam gitu, supaya tidak cepat robek karena putarannya tidak terlalu kencang. Kemudian untuk yang ruangannya agak sempit ya, seperti ruang cuci aku, itu mungkin ini kurang pas ya arasi ini, jadi boleh cari mesin cuci lain yang lebih kecil. Tapi ya tentu saja kita harus mempertimbangkan kapasitasnya gitu ya. Jadi nanti pertimbangannya apakah mau muat di ruangan cuci kita atau kita butuh yang agak banyak, karena kita juga harus memikirkan kapasitas air, apalagi sekarang musim kemarau ya. Jadi kita harus mempertimbangkan kalau ternyata belinya yang yang terlalu kecil dan akhirnya kita harus mencuci berulang-ulang, sehingga penggunaan airnya jadi banyak ya, karena terlalu sering mengulang pencucian, artinya itu boros air. Itu juga harus dipertimbangkan. Tapi juga harus dipertimbangkan juga dengan menggunakan mesin arasi ini. Tentu aja kan dibilang nyucinya banyak juga enggak, tapi dibilang sedikit juga enggak. Nah jadi sedang-sedang aja. Jadi kalian yang bisa ngukur dengan kebutuhan kalian sendiri, disesuaikan gitu ya. Oke, mudah-mudahan ulasannya bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video yang lainnya.